Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita beneran nih pengen bahas satu topik nih yang memang heboh. Bahkan seorang presiden Donald Trump, dia itu sampai kebakaran jenggot mendengar isu ini. Ya, ada salah satu calon wali kota dari New York itu beragama Islam, teman-teman. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Di sini bukan ingin mengangkat isu SARA, ini beneran penting banget, teman-teman. Yang perlu kita ketahui supaya nanti manfaatnya bisa kita ambil semua, teman-teman. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, kalau di kota New York itu semua perdagangan di Amerika berfokusnya di sana. Nah, bahkan tempat PBB berkantor pusatnya di sana juga, teman-teman. Dan bayangkan seluruh dunia ekonominya tergantung di kota tersebut, teman-teman. Dan di sana agama itu ya bisa dibilang tidak terlalu penting, teman-teman. Tapi ada nih seorang pemuda di usia 33 tahun, teman-teman. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Jadi di usia 33 tahun, dia bisa menjadi calon wali kota di kota tersebut. Nah, pertanyaannya, teman-teman, di usia kita 33 tahun ini kita bisa apa? Bayangkan, teman-teman, rentetan-rentetan peristiwa dan usaha yang harus beliau tekuni, beliau hadapi selama masa pencalonan. Belum lagi nanti di masa pemilihan. Tentu, teman-teman bisa baca ya, gimana dramanya itu sebuah politik pada saat kita melakukan pemilihan. Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa tantangan sebesar itu sudah dihadapi dalam tanda kutip di usia 33 tahun. Jadi di usia kita 33 tahun ini kita bisa apa? Hanya bisa tidur-tiduran, malas-malasan, atau bekerja rutinitas tanpa ada evaluasi yang baik. Jadi kita sendiri yang bisa introspeksi, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak sadar, teman-teman, kita akan terkuras dengan masa. Yang mana sekarang perkembangannya luar biasa. AI sudah berjalan. Yang nantinya pekerjaan-pekerjaan seperti rutinitas tanpa analisa yang tinggi, itu bakal diganti dengan AI, teman-teman. Atau robot nanti. Kalau sekarang kita malas-malasan menganalisa, membuat suatu yang kreatif, yang inovatif, kita bakalan tertinggal, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, boleh jadi ini apa namanya rentetan-rentetan cara narasi membangun narasi yang kurang menarik. Benar adanya, tak masalah, ya kan? Tapi kita kan mau mulai gitu. Nah, di usia 33 tahun ini kita harus merefleksikan diri sendiri apa pencapaian-pencapaian kita. Kita harus buat target, target per tahun, target per bulan. Itu terus kita evaluasi. Karena kalau tidak kita buat evaluasi seperti itu, maka pencapaian-pencapaian tidak akan pernah kunjung datang ke kita. Boleh kita bersyukur dalam artian kata, dalam hati, tapi secara jiwa kita ini, secara fisik kita ini, kita harus lebih gitu, untuk pencapaian yang maksimal gitu. Maka teman-teman perlu kita jaga sama-sama pikiran kita ini untuk tetap fokus, jangan mudah teralihkan. Jika teman-teman memiliki satu impian, maka fokuslah pada impian yang teman-teman ingin raih. Adik-adik mahasiswa kah, para pekerja kah, semuanya silahkan. Tapi tetap fokus. Tidak mungkin kita bisa membidangi semua bidang. Kita hanya butuh fokus di satu bidang aja. Kita pelajari, kita tekuni dalam waktu yang lama sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar kita harapkan. Jadi teman-teman, ada ungkapan yang bagus saya rasa yang perlu kita camkan dalam diri kita. Ungkapannya seperti ini, teman-teman. Tidak peduli kamu buruk di masa lalu. Tapi perlu ingat, kamu itu ada harapan di masa yang akan datang. Jadi seberapapun buruk kita di masa lalu itu, jangan pernah menghakimi diri sendiri. Tolong maafkan diri sendiri dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Karena kita masih ada umur, harapan kita di masa yang akan datang masih ada, masih terbuka lebar. Jadi, teman-teman, fokuslah mulai hari ini kita ingin perbaiki diri sendiri. Nah, teman-teman, ada satu buku yang memang banyak diminati oleh orang-orang. Jadi, dalam buku itu, teman-teman, mengajak kita itu, teman-teman, bukan berubah dari awalnya
hari ini buruk, besoknya langsung 100% baik. Tidak, teman-teman. Tapi dia mengajak step by step. Hari ini 1% lebih baik, besok 1% lebih baik. Teman-teman bisa bayangkan kan, dalam setahun berapa perbaikan yang telah dia perbaiki dengan cara seperti itu, dengan metode seperti itu. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita fokus untuk memperbaiki diri, kita fokus dengan impian kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe teman-teman, di like dan di komen teman-teman.